Malam itu sunyi sekali. Hanya suara jangkrik di balik dinding geribik rumah tua kami yang sesekali memecah keheningan. Aku duduk di sudut kamar yang sempit, menatap bayanganku sendiri di cermin retak yang sudah buram dimakan usia. Di sana, aku melihat sosok wanita yang tampak asing bagi diriku sendiri. Rambutku yang panjang dan berwarna terang, pakaianku yang mungkin dianggap terlalu berani untuk standar orang kampung, hingga tatapan mataku yang tampak lelah. Meski aku mencoba untuk tersenyum, aku kembali ke rumah ini setelah 7 tahun lamanya menghilang di riuhnya ibu kota. 7 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyimpan rahasia sendirian. Setiap kali aku pulang, ada rasa sesak yang menghimpit dada, sebuah kegelisahan batin yang tidak bisa aku ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada bapak, ibu, atau adikku Bondan. Aku tahu, kepulanganku kali ini membawa kegaduhan tersendiri di kampung ini. Orang-orang melihatku sebagai pahlawan ekonomi keluarga, karena aku berhasil mengubah rumah geribik kami menjadi bangunan tembok yang kokoh. Aku bisa membelikan bapak motor, mengisi kandang dengan sapi dan kambing, serta memastikan Bondan bisa sekolah sampai lulus sekolah menengah kejuruan. Tapi di balik semua kemewahan yang aku bawa pulang, ada sebuah lubang besar di dalam hatiku yang terasa semakin hampa. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali ibu menatapku dengan tatapan penuh selidik, karena penampilanku yang berubah drastis, aku hanya bisa memalingkan wajah. Ibu sering bertanya, mengapa aku yang dulu pendiam dan selalu berhijab sekarang berubah menjadi wanita yang seolah kehilangan arah. Aku hanya bisa menjawab dengan tawa hambar, mengatakan bahwa di kota semua ini sudah biasa. Padahal, jauh di lubuk hatiku, aku menangis. Aku merindukan diriku yang dulu. Namun keadaan dan tekanan hidup di kota besar telah menempaku menjadi sosok yang harus kuat, meski dengan cara yang mungkin salah di mata banyak orang. Konflik psikologis ini terus menghantuiku setiap malam. Aku merasa tidak layak berada di antara mereka yang begitu tulus mencintai. Bondan, adikku satu-satunya, menatapku dengan rasa kagum sekaligus bingung. Dia belum mengerti apa-apa tentang pahitnya mencari uang di perantauan tanpa bekal pendidikan yang cukup. Dia hanya tahu kakaknya sukses dan punya banyak uang. Namun, setiap kali aku melihat tanganku sendiri, aku merasa kotor. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dari jiwaku. Sesuatu yang seharusnya aku jaga baik-baik, namun harus terlepas demi sebuah kata bertahan hidup. Ketegangan ini semakin memuncak ketika aku menyadari bahwa uang 1 juta atau 2 juta rupiah yang aku kirimkan setiap bulan itu adalah harga dari harga diriku yang perlahan terkikis. Aku takut suatu saat nanti rahasia ini terbongkar. Aku takut melihat kekecewaan di mata bapak yang begitu membanggakanku. Rasa bersalah ini seperti api yang perlahan membakar kewarasanku dari dalam. Setiap kali malam minggu tiba, halaman rumah kami penuh dengan motor pemuda yang ingin berkenalan denganku. Mereka melihatku sebagai sosok wanita kota yang menarik, cantik, dan berani. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik pakaian yang kurang bahan ini ada luka yang menganga lebar. Aku membiarkan mereka datang. Aku membiarkan mereka memuja kecantikanku hanya untuk menutupi rasa sepi dan kehampaan yang luar biasa. Aku seolah sedang bermain peran dalam sebuah drama panjang yang tidak tahu kapan akan berakhir. Aku merasa terjebak dalam identitas baru yang aku ciptakan sendiri untuk bertahan di kerasnya dunia. Kegelisahan ini membuatku sulit tidur. Aku sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan bahwa aku masih berada di rumah, bukan di kamar kos yang pengap di Jakarta. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus berpura-pura? Sampai kapan aku bisa menyembunyikan sisi gelap ini dari orang-orang yang aku sayangi? Perasaan ingin jujur selalu berbenturan dengan rasa takut akan penolakan. Inilah awal dari beban mental yang aku pikul sendirian di tengah kesederhanaan kampung halamanku. Jika aku boleh memilih, aku ingin tetap menjadi Sally kecil yang bermain di pematang sawah tanpa harus memikirkan bagaimana cara membeli beras untuk esok hari. Namun, kenyataan hidup seringkali tidak memberikan kita banyak pilihan. Kalian mungkin melihat rumah tembok ini sekarang, tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya tumbuh di dalam rumah geribik yang bocor setiap kali hujan turun. Aku masih ingat betul wajah bapak yang kuyuh, duduk di sudut dapur sambil memandangi sisa padi
yang tidak seberapa karena hama menyerang ladang kami tanpa ampun. Saat itu, harga jagung dan padi jatuh di titik terendah. Sementara upah buruh tani di kampung kami hanya sekitar 40.000 sampai 50.000 rupiah saja sehari. Angka yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi gizi adikku, Bondan, yang saat itu masih kecil dan butuh biaya sekolah yang tidak sedikit. Aku adalah anak sulung, dan di pundakku ada beban yang tidak terlihat namun sangat berat. Aku melihat ibu sering menahan lapar, hanya agar aku dan Bondan bisa makan dengan kenyang. Di tengah himpitan ekonomi itulah, aku mengambil keputusan besar untuk merantau ke ibu kota. Niatku hanya satu, yaitu menjadi asisten rumah tangga dan mengirimkan setiap rupiah yang aku hasilkan untuk memperbaiki nasib keluarga. Aku berangkat dengan doa yang tulus, dengan hijab yang masih tertutup rapat di kepalaku, dan dengan janji pada diri sendiri bahwa aku akan tetap menjadi anak kebanggaan bapak dan ibu. Namun, ibu kota bukan tempat yang ramah bagi gadis kampung yang lugu sepertiku. Di sana, aku melihat dunia yang sangat berbeda. Dunia yang menuntut segalanya dariku jika aku ingin mendapatkan hasil yang lebih besar dari sekadar upah minimum. Hubungan keluargaku memang rumit. Sejak awal karena kemiskinan seringkali memicu ketegangan. Tapi ketulusanku untuk membantu mereka tidak pernah luntur. Setiap bulan, aku menyisihkan hampir seluruh gajiku. Aku makan hanya sekali sehari. Berjalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat ongkos, hanya agar ibu bisa menabung untuk membangun rumah dan membelikan Bondan motor untuk sekolah. Perlahan, ekonomi keluarga kami membaik. Aku merasa bahagia melihat foto-foto rumah kami yang mulai ditembok melalui kiriman surat. Namun, seiring dengan membaiknya rumah itu, jiwaku justru semakin runtuh. Tekanan lingkungan kerja dan tuntutan gaya hidup di Rumirama besar, tempatku bekerja, mulai mengubah cara pandangku. Aku mulai merasa bahwa jika aku ingin dihormati dan mendapatkan uang lebih, aku harus terlihat berbeda. Aku mulai melepas hijabku, mengubah penampilanku, dan tanpa sadar, aku terseret dalam arus pergaulan yang awalnya hanya ingin aku gunakan sebagai jembatan mencari penghasilan tambahan. Kesalahpahaman orang-orang di kampung adalah mereka mengira aku sukses karena keberuntungan atau kenaikan gaji sebagai asisten rumah tangga. Padahal, ada harga mahal yang aku bayar di setiap rupiah tambahan itu. Aku sering menangis di balik bantal saat malam hari di perantauan. Merindukan saat-saat aku merasa suci dan tanpa beban. Aku merasa sangat kesepian di tengah keramaian Jakarta. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada tempat untuk mengadu. Surat-surat dari ibu yang selalu mendoakan agar aku sehat dan tetap di jalan Allah menjadi sembilu yang menyayat hatiku. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku membantu mereka secara fisik. Aku membangunkan mereka istana. Tapi aku menghancurkan diriku sendiri di dalam prosesnya. Empati yang aku harapkan dari penonton bukanlah atas perbuatan salahku, melainkan atas ketidakberdayaan seorang wanita yang harus memilih antara martabatnya atau kelaparan keluarganya. Aku ingin kalian tahu bahwa setiap helai pakaian kurang bahan yang aku kenakan saat ini adalah bentuk tameng dari rasa rendah diriku yang sangat dalam. Aku berpenampilan berani agar orang-orang tidak melihat kerapuhan di mataku. Aku ingin dianggap kuat, aku ingin dianggap sudah modern, padahal itu semua hanya topeng untuk menutupi rasa malu yang luar biasa. Karena aku merasa sudah tidak memiliki apa yang seharusnya dijaga oleh seorang wanita. Keinginanku untuk membahagiakan orang tua adalah niat yang paling tulus dalam hidupku. Namun aku tersesat di tengah jalan setapak yang penuh duri. Aku berharap suatu saat nanti ada seseorang yang bisa melihat melampaui penampilan luarku dan menemukan Sally yang dulu, yang masih merindukan kedamaian batin. Ketegangan di rumah ini semakin terasa setiap harinya, terutama antara aku dan Bondan. Adikku itu sudah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh perhatian. Namun, justru perhatiannya itulah yang paling aku takuti. Suatu pagi, setelah Bondan pulang dari mencari rumput untuk ternak kami, aku duduk di depannya di ruang tengah. Aku memperhatikannya makan dengan lahap. Sebuah pemandangan yang seharusnya membuatku bahagia, karena usahakulah yang membuat piringnya selalu terisi. Tapi saat itu, entah kenapa,
Aku merasa sangat kecil di hadapannya. Aku mencoba mencairkan suasana dengan candaan, memuji ketampanannya, dan bertanya, apakah dia sudah memiliki kekasih. Aku mencoba bersikap seperti kakak yang normal, kakak yang ceria, namun jauh di dalam dada. Jantungku berdegup kencang. Saat kami berbincang, ada satu momen yang membuat duniaku seolah berhenti berputar. Aku tidak sengaja menunjukkan sisi kerapuhanku melalui penampilanku yang kurang terjaga di dalam rumah. Bondan, dengan kepolosannya namun penuh keberanian, menegurku. Dia bertanya mengapa aku berubah, mengapa aku tidak seperti dulu lagi. Pertanyaan itu sederhana, namun bagiku itu seperti ribuan jarum yang menusuk tepat di ulu hati. Aku hanya bisa membela diri dengan alasan perkembangan zaman dan kenyamanan. Aku tertawa kecil, menutupi rasa sesak yang membuatku hampir sulit bernapas. Aku bisa melihat di mata Bondan ada rasa penasaran yang besar, sebuah kecurigaan yang dia simpan rapat karena rasa hormatnya kepadaku sebagai kakak yang telah membiayai hidupnya. Puncaknya adalah ketika aku merasa sangat putus asa dan butuh seseorang untuk sekadar mengerti beban yang aku pikul. Aku sempat meminta bantuan kecil kepada Bondan, sesuatu yang sifatnya rahasia dan pribadi antara adik dan kakak. Bukan hal yang melanggar asusila, melainkan tentang pengakuan bahwa aku telah kehilangan jati diriku. Aku ingin dia tahu bahwa kakaknya ini sedang hancur. Aku ingin dia tahu bahwa aku sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku selama aku di kota. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku sudah tidak kuat lagi memikul kebohongan ini sendirian. Aku melihat raut wajah Bondan berubah. Ada keterkejutan, ada kekecewaan yang tertahan, namun ada juga empati yang sangat besar. Di saat itulah aku menyadari bahwa rahasia gelap pekerjaanku di kota, yang selama ini aku bungkus dengan label asisten rumah tangga, perlahan mulai ia pahami sisi kelamnya. Rasa bersalah itu kini tidak lagi hanya menghantuiku di malam hari, tapi juga setiap kali aku menatap mata bapak dan ibu, aku merasa seperti pencuri yang membawa harta haram ke dalam rumah ini. Setiap kali ibu bangga memamerkan rumah baru kami kepada tetangga, aku merasa ingin berteriak dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di atas air mata dan kehormatan yang hilang. Tekanan mental ini membuatku sering melamun di ruang tengah sambil menonton televisi. Namun pikiranku melayang jauh ke geng-geng gelap di ibu kota tempat aku dulu pernah terperosok. Aku merasa kotor, aku merasa tidak pantas mendapatkan kasih sayang mereka yang begitu murni. Dialog-dialog halus yang aku bangun dengan Bondan sebenarnya adalah kode minta tolong. Aku ingin dia menghentikanku, aku ingin dia memarahiku, tapi dia justru menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Dia tetap membantuku, tetap menghormatiku, meskipun dia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan kakaknya. Itulah yang paling menyakitkan. Dicintai saat kita merasa sangat tidak layak untuk dicintai. Kesalahpahaman bahwa uang bisa membeli kebahagiaan kini terpampang nyata di depan mataku. Uang memang membangun tembok rumah ini, tapi uang juga yang membangun tembok pemisah antara aku dan ketenangan jiwaku. Aku terjebak dalam rasa bersalah yang teramat dalam, merasa telah mengkhianati kepercayaan bapak dan ibu yang mengira anak perempuannya tetap terjaga di perantauan. 3 bulan, aku menghabiskan waktu di kampung halaman, mencoba bersembunyi di balik tawa yang dipaksakan dan penampilan yang semakin membuat ibu mengurut dada. Namun, sepandai-pandainya aku menyimpan bangkai, bau kesedihan itu tetap tercium oleh orang-orang terdekatku. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, aku duduk di teras belakang sambil melihat bapak dan ibu baru pulang dari kebun coklat. Mereka tampak begitu lelah, namun wajah mereka berseri-seri karena hasil panen kali ini cukup baik. Di sana, di depan tumpukan buah coklat yang harus dikupas, aku melihat Bondan mendekati mereka dengan sigap. Ia membantu tanpa mengeluh sedikit pun. Di saat itulah hatiku seperti diremas. Aku menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun aku sudah memberikan segalanya dalam bentuk materi, keluarga ini sebenarnya hanya merindukan kehadiranku yang utuh, jiwaku yang tenang. Bukan hanya sekadar kiriman uang 1 juta atau 2 juta rupiah setiap bulan yang didapat dengan penuh penderitaan batin. Kesadaran itu menghantamku dengan sangat keras.
Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus untuk menebus kemiskinan dengan cara yang justru menjauhkan aku dari nilai-nilai yang mereka ajarkan sejak kecil. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tengah, aku tidak sengaja mendengar doa ibu di dalam sujudnya. Ibu tidak meminta harta yang lebih banyak, ibu tidak meminta rumah yang lebih mewah. Di dalam isak tangisnya yang lirih, ibu hanya memohon agar aku, anak perempuan satu-satunya, selalu dilindungi dan dikembalikan ke jalan yang benar. Mendengar doa itu, pertahananku runtuh. Aku menangis saya di Jadinia, di balik pintu kamar. Ternyata, selama ini ibu tahu. Beliau mungkin tidak tahu detail apa yang terjadi di kota, tapi naluri seorang ibu tidak pernah berbohong. Beliau merasakan ada beban yang sangat berat yang sedang aku sembunyikan. Momen penyadaran ini semakin diperkuat ketika masa liburanku berakhir dan aku harus kembali ke kota. Namun, kali ini ada yang berbeda di hatiku. Aku tidak lagi ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh kepura-puraan. Aku mulai berani menolak panggilan-panggilan telepon yang selama ini menghantuiku. Aku mulai berani memutus komunikasi dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kerapuhanku di Jakarta. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa setelah kontrak kerja asisten rumah tanggaku benar-benar selesai, aku akan pulang untuk selamanya. Aku ingin membenahi diriku. Aku ingin meminta maaf dengan cara yang lebih nyata, yaitu dengan berubah menjadi sosok Sally yang mereka kenal dulu. Dan di tengah badai batin itu, Tuhan mengirimkan sebuah jawaban yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Di sebuah hari raya yang penuh kedamaian, aku bertemu dengan seorang teman lama, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan masa belajarnya di pondok pesantren. Ia adalah teman sekolahku dulu, seseorang yang mengenal aku sebelum aku menjadi Sally yang berani. Namanya membawa ketenangan saat ia datang berkunjung ke rumah untuk bersilaturahmi. Ia tidak menatapku dengan tatapan menghakimi seperti orang-orang di pasar. Ia tidak melihat pakaianku yang kurang bahan, melainkan ia menatap mataku dengan penuh rasa hormat. Komunikasi yang terjalin di antara kami begitu dewasa dan penuh pengertian. Ia bercerita tentang keikhlasan dan masa depan, tanpa sedikit pun menyentuh luka masa laluku yang ia tahu mungkin sedang berdarah. Kehangatan mulai merayap masuk ke dalam rumah kami. Aku melihat bapak yang biasanya pendiam, mulai banyak tersenyum saat pemuda itu datang. Ada sebuah harapan baru yang mekar di tengga-tengga rasa bersalahku. Aku mulai menyadari bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua, dan Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin bersujud kembali. Tangisan penyesalanku perlahan berubah menjadi tangisan syukur. Aku mulai berani meminta maaf kepada ibu, memeluknya dengan erat. Dan meskipun kata-kata rahasia itu tidak pernah terucap secara gamblang, kami saling memahami melalui air mata yang tumpah di bahu masing-masing. Di saat itulah, aku merasa beban 7 tahun ini sedikit demi sedikit mulai terangkat. Aku merasa dicintai, bukan karena apa yang aku berikan secara materi, tapi karena aku adalah anak mereka. Sally yang berharga, yang akhirnya telah menemukan jalan pulang ke pelukan keluarganya. Waktu terus berjalan, dan benar kata orang, luka sedalam apapun akan mengering jika kita mau membiarkan cahaya masuk menyembuhkannya. Keputusanku untuk berhenti merantau di usia 26 tahun adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku. Aku memilih pulang, bukan karena aku sudah cukup kaya, tapi karena aku sudah merasa cukup dengan segala kepura-puraan. Aku meninggalkan semua hiruk pikuk ibu kota, melepaskan identitas sebagai wanita yang haus akan pengakuan, dan kembali menjadi Sally, anak petani yang sederhana. Kejutan terbesar dalam hidupku terjadi ketika pemuda santri yang ramah itu datang bersama keluarganya untuk melamarku. Di malam yang penuh haru itu, di depan bapak ibu dan adikku Bondan, aku merasa seolah Tuhan sedang memberikan pelukannya melalui sosok lelaki yang luar biasa ini. Banyak tetangga yang mungkin heran mengapa seorang pemuda dari keluarga terpandang dan lulusan pesantren mau menerima wanita sepertiku yang memiliki masa lalu yang sempat dianggap miring. Namun, suamiku memberikan jawaban yang membekas di hati hingga saat ini. Dia berkata bahwa ia tidak menikahi masa laluku,
melainkan ia menikahi masa depanku. Dia melihat ketulusanku untuk berubah, dan dia percaya bahwa setiap orang suci memiliki masa lalu, namun setiap pendosa juga berhak memiliki masa depan. Perlahan-lahan, di bawah bimbingannya yang lembut dan penuh kesabaran, aku mulai menemukan kembali jati diriku yang hilang. Aku kembali mengenakan hijabku, menutup auratku bukan karena paksaan, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Aku yang dulu keras kepala dan tidak mau dinasihati, kini merasa damai dalam ketaatan. Kini, aku duduk di teras rumahku sendiri, menimang anakku yang masih bayi, sambil melihat Bondan yang kini sudah dewasa dan sukses membantu bapak mengelola kebun. Kami sering bertukar senyum, sebuah senyuman yang penuh arti. Bondan tahu rahasia yang pernah aku simpan, tapi dia tetap menjaganya dengan rapat sebagai bentuk baktinya padaku. Aku merasa hidupku kini sangat lengkap. Rumah mewah yang dulu aku bangun dengan air mata dan rasa bersalah, kini terasa benar-benar hangat karena diisi dengan doa-doa dan kebahagiaan yang tulus. Aku menyadari bahwa kekayaan materi yang didapat dengan cara yang menyakiti diri sendiri tidak akan pernah membawa ketenangan. Kebahagiaan sejati hanya ada pada penerimaan diri, kejujuran, dan pengampunan. Pesan moral yang ingin aku bagikan kepada kalian semua adalah, jangan pernah mengorbankan kehormatan dan jati diri demi kilauan dunia yang bersifat sementara. Sesulit apapun ekonomi keluarga kita, kejujuran dan keberkahan dalam mencari nafkah adalah segalanya. Namun, jika kalian sudah terlanjur tersesat dan merasa kotor seperti diriku di masa lalu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Keluarga adalah pelabuhan terakhir tempat kita pulang, dan ketulusan adalah kunci untuk membuka pintu maaf yang paling lebar. Selesaikanlah setiap masalah dengan cara yang dewasa, dan kembalilah ke jalan yang diredainya, karena di sanalah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan sepenggal kisah hidupku. Semoga ada kebaikan yang bisa kalian ambil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan untuk keluarga adalah hal yang mulia, namun harus tetap berada di jalur yang benar. Kekhilafan masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, asalkan kita memiliki kemauan kuat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kehangatan keluarga dan bimbingan yang tepat dapat mengubah kegelapan menjadi cahaya yang menenangkan. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir di channel Tante Riena. Jika kisah ini menyentuh hati kalian atau memberikan pelajaran berharga, silakan klik tombol like, tinggalkan komentar yang bijak di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya yang tak kalah menyentuh hati. Salam hangat untuk keluarga kalian di rumah.